Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa pejabat struktural Kabupaten Pindrang yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih 1430 tahun yang lalu terjadilah peristiwa yang sangat spektakuler, luar biasa, di mana kejadian ini hanya sekali terjadi sepanjang dunia. Apa gerangan peristiwa luar biasa tersebut? Tak lain adalah diperjalankan seorang manusia pilihan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu dilanjutkan ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis naik ke langit pertama sampai langit ketujuh. Dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha menuju ke Sabaha, lalu berdialog dengan Allah. Setelah itu kembali ke muka bumi. Kenapa peristiwa ini luar biasa? Magerona luar biasa ye kejadiannya. Sebab perjalanan yang dia tempuh mabelala jauh sekali, sementara waktu yang diperlukan sangat ringkas. Dalam ayat yang kita simak tadi dijelaskan oleh Allah, lailam, sebagian malam saja, dek na genek si weni. Makanya ketika Nabi ceritakan Isra Mi'raj ini kepada orang Arab, apa reaksi orang Arab? Abu Jahal bahkan bilang begini, saudara-saudara sekalian, ini Muhammad yang kau percaya, Pak Baleangi, ternyata dia pembohong. Katanya dari Masjidil Aqsa tadi malam, pagi ini ada lagi di Mekah. Dek na tamak kelena Pak, karena memang pada saat itu Mekah Palestina kendaraan paling cepat naik kuda, maka nyarep Pak. Berapa waktu yang diperlukan? 1 bulan ke sana pun kembalinya 1 bulan. PP berapa Ibu? Berapa? Madono betrennya ibu-ibu ini. Yang tidak jawab pertanyaanku, dengar baik-baik. Yang tidak jawab pertanyaanku, saya doakan suaminya kawin cepat. Berapa Ibu? Berapa? 2 bulan. Sementara Nabi dena gendak siwani. Ternyata mereka lupa bahwa sebenarnya kejadian Isra Mi'raj itu sepenuhnya kehendak Allah. Coba kita simak dalam ayat tadi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang dimaksud memperjalankan? Napa jokka ya tanah. Berarti pungal Allah Ta'ala puna mau. Namanya kalau Allah yang mau, segalanya diurus oleh Allah. Contoh, saya diundang sama panitia ke sini, tentu transportasi, akomodasi, konsumsi, termasuk ampelok. Kenapa kita ketawa Pak? Biar ada ampelok, kalau tidak ada isinya, isinya dong. Semuanya tentu ditanggung panitia. Kenapa? Saya diundang. Demikian juga dengan Isra Mi'raj, karena Nabi diundang oleh Allah, maka segalanya ditanggung oleh Allah. Saya kasih contoh. Beberapa hari yang lalu saya diundang Menteri Hukum dan HAM ceramah di kantor Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Saya berangkat pagi setelah sholat subuh. Jam 9 pagi saya sudah tiba di Jakarta. Bercerita sedikit dengan Pak Menteri. Selesai salat duhur, ceramah. Selesai salat asar, kembali ke Makassar. Sebelum salat isya, alhamdulillah sudah tiba di rumah. Ternyata tanpa sepengetahuan saya, ada semut ikut di kantong. Tahu semut Pak? Bahasa Inggrisnya bere-bere. Waktu ku gantung mi bajuku di rumah, keluar itu semut dari kantong. Lalu nak kumpuli temannya sesamanya semut. Pidato ini semut di kantongku.
Pidatonya begini, saudara-saudara sekalian bangsa semut, barusan saja saya pulang dari Jakarta. Nabi bilang semut yang lain, jam berapa kau pergi Ces? Nabi bilang tadi pagi. Nabi bilang semut yang lain, malam ada kau lagi di Makassar? Nabi bilang iya butina kau lihat matoh. Nabi bilang balik-balik kau. Pagi kau berangkat, malam ada kau lagi di Makassar. Tidak masuk di akal. Kau jalan saja, baru kau di terminal Dayak, na enjak kau panter. Nabi bilang ini semut di kantongku, cocok itu yang kau bilang. Kalau saya jalan, ini bukan saya jalan, saya numpang di kantongnya Ustadz Dasat. Dia naik mobil ke bandara, bandara naik pesawat juga begitu. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya, betul saya sembunyi dalam kantongnya. Tapi betul kak juga datang ke Jakarta kalimpengang aku beli kak. Iya toh pak? Ya aku iya bere-bere melok joka tidak mungkin sampai Jakarta. Tapi dia numpang mujur di kantongnya Ustadz Dasat. Contoh sederhana, Pak, Riolo Romai tahun 70-80 tidak pernah dibayangkan orang di Pinrang di Langah bisa bicara dengan orang di Malaysia pakai telepon tidak ada kabel. Bahkan bisa baku lihat dengan apa? Fasilitas 3G. Riolo kuma telepon kita pakai kabel iputara. Halo, Pinrang. Halo, pare-pare. Diputar pakai kabel. Sekarang Pak tidak perlu pakai kabel, orang bisa bicara. Teknologi. Suatu saat kejadian Isra Mi'raj bisa dibuktikan dengan teknologi. Nah, yang kedua perlu kita pahami. Magaro Nabi tak ni pajokka. Apa? Kenapa? Dalam Islam ada 2 tahun yang aneh namanya. 1 tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. 2 tahun duka cita, tahun Isra'nya Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena 2 orang yang dicintai Nabi, 2 orang yang paling mencintai Nabi meninggal pada waktu yang bersamaan. Siapa gerangan? Kakek beliau. Siapa namanya kakeknya Nabi, Bu? Siapa? Dek gagam miseng nih. Si kalinya ditanya, ibu siapa namanya itu artis diculik sama Pangeran Kelantang? Siapa ibu? Nesemana la cilaka. Manohara nak tahu, kakeknya Nabi dia tidak tahu. Coba. Abdul Muttalib. Selang beberapa saat mati lagi istri beliau, Khadijah radhiyallahu anhu. Istri paling dicintai Nabi. Ini Khadijah, Bu, diperistrikan oleh Nabi pada usia 40 tahun, 2 kali janda. Nabi waktu itu usianya 25 tahun. Kedua ni janda Pak, angkat topa anaknya. Masya Allah, kita biasa kalau mau sunnah Nabi bukan janda kita cari, anak darah. Ada bapak-bapak yang suka sekali nih kawin-kawin ini. 2 istrinya ditanya, kenapa kawin lagi? Sunnah Rasul. Ampa. Pak, yang suka kawin lagi dengar baik-baik. Dari 11 istri Nabi itu Pak, si demi perawan, yang lain janda-janda tua. Pernah suatu saat selesai perang, ada ibu-ibu datang, ya Rasulullah, meninggal suamiku di medan perang, siapa yang urus saya? Saya sebatang kara ya Rasul. Nabi katakan, tidak usah cemas, saya urus ki ibu, supaya tidak ada fitnah. Upu bene ki yolo. Berapa usianya ini ibu? 63 tahun. Jadi bapak-bapak yang mau contoh Nabi, silakan cari janda 63 tahun. Mau Pak? Mau? Saya saja ustaz tidak mau kak. Apa ya 63 saking batok nama ini urus. Khadijah pun meninggal dunia, makanya Nabi berduka. Mestilah dek nyawana Nabi tak nasale benena, sehingga Nabi pernah bersabda, dengar baik-baik ibu. Nabi pernah bersabda ketika meninggal istrinya, barang siapa seorang wanita meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni sorga. Jadi besok-besok kalau lebih dulu ki meninggal ibu, lebih dulu ki mati nalak kita, lalu suami tak berduka terus, Tuhan kenapa cepat sekali kau panggil istriku, meskipun dia gendut tapi ku sayang Tuhan, meskipun busuk mulutnya tapi ku suka Tuhan. Itu ciri-ciri ibu penghuni sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar teriak, merdeka. Calon penghuni neraka itu ibu itu. Nah,
ketika Nabi berduka, wetuna mesinya wana datang SMS dari Allah kepada Jibril. Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad, saya mau hibur dia. Masya Allah, diundang langsung oleh Allah. Saya saja pernah diundang Wapres ke istana wakil presiden, mewakili ulama Sulawesi, membahas tentang undang-undang anti pornografi. Waktu saya terima itu undangan, ku kasih lihat semua mahasiswaku di Unhas. Lihat keundanganku, wakil presiden. Pulang kampung, pitangnya mbokku, pak, anak tak, wakil presiden undang. Itu baru manusia yang undang. Gimana kalau diundang oleh Allah? Akhirnya Nabi terhibur. Jibril turun ditemani oleh dua malaikat, Mikail dan Israfil. Pada saat itu Nabi lagi baring di tempat tidurnya, ditemani oleh paman beliau Hamzah radhiyallahu anhu dan sahabat setia beliau Abu Bakar As-Siddiq. Turun malaikat Jibril dalam bentuk manusia, gagah, perkasa, tampan, datang menghadap kepada Nabi. Lapor, Muhammad, saya diperintah oleh Allah untuk menjemput Anda. Nabi katakan, untuk apa? Menghadap kepada Allah, memerintah, mendapat perintah istimewa. Lalu Nabi katakan, siap melaksanakan tugas, lanjutkan. Bukan pilpres, bukan ya. Lalu Nabi dibawa ke tepian sumur Samsam. Ipaliu inabita, dioperasi dadanya, dibelah, lalu diambil hatinya, dicuci dengan air Samsam. Setelah dicuci, distempel, namanya stempel kenabian. Jangan lagi bayangkan stempelnya ketua panitia, tidak seperti stempelnya Pak Insinyur Suwardi, tidak seperti ini. Ini stempel kenabian namanya. Selesai distempel, tak, tidak ada bekas. Mapamula ni pajok kanabita. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Makutana si tomacai. Ustadz, kenapa sih mesti ke Palestina? Kenapa tidak dari Mekah saja langsung naik ke langit? Kan bisa dari Mekah ke langit. Kenapa mesti ke Palestina lagi? Malampe si Jokana. Dijawab oleh Allah dalam ayat berikutnya, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Meloi napitang, nabita, Allah mau memperlihatkan kepada Nabi beberapa pelajaran buat kita. Pelajaran apa saja? Satu, Nabi melihat ada orang tua, diperiksa hajinya, bagus. Periksa salatnya, khusyuk. Periksa zakatnya, cukup. Sedekah, alhamdulillah, baik. Semua amalnya baik. Allah katakan, Jibril, pertama itu Pak Haji surga, kasih masuk dia surga. Jalanlah ini Pak Haji. Begitu tinggal beberapa langkah masuk dalam surga, tiba-tiba ada anak-anak berteriak dari dalam neraka, Tuhan, tunggu dulu, saya keberatan kalau itu Haji masuk neraka, masuk surga. Saya ini anaknya, kalau saya masuk neraka, kenapa dia masuk surga? Saya masuk neraka karena dia tidak didik saya dengan baik. Dia rajin sholat, tidak pernah saya diajar. Dia ngaji, tidak pernah saya diajar ngaji. Saya masuk neraka karena dia salah gunakan amanahmu. Bukankah saya tanggung jawabnya dia kepadamu? Ya Allah, saya keberatan kalau itu Haji masuk neraka, masuk surga. Akhirnya Allah katakan, Pak Haji tunggu dulu. Mau kemana Pak Haji buru-buru? Surga tajang ide panas selesai surusamu. Tajak ko yolo. Siapa itu teriaki ko? Wih, anakku puang. Maka dia pun Allah Ta'ala, berarti kau salah gunakan amanah yang saya kasih. Sini kok, temani anakmu masuk neraka. Akhirnya masuk neraka gara-gara apa? Tidak mendidik anaknya dengan baik. Demi Allah, kenapa negara kita terpuruk seperti ini? Kenapa negara kita dipermalukan seperti ini? Kenapa negara kita susah maju seperti negara-negara yang lain? Salah satu penyebabnya orang tua gagal mendidik anaknya. Coba lihat orang tua sekarang Pak. Mereka lebih bangga kalau anaknya jadi kontraktor. Mereka lebih bangga kalau anaknya jadi tentara yang sukses. Mereka lebih bangga kalau anaknya jadi pejabat. Jarang bangga kalau anaknya bisa jadi ustad. Apa Nabi bilang? Jangan kau bergaul sama itu ustaz. Apa jibar sanji jena tahu tidak bisa beli mobil. Bu, jangki begitu bu. Kalau ada orang mati di rumah tak, siapa? Kalau ada orang mati di rumah tak, siapa disuruh takziah? Siapa? Pak Camat. Pucai.
Masya Allah. Anaknya pergi mengaji, batena nareking. Saya di Makassar ada TKTP aku pak, telus 1.500 iurannya siulang, masih ada yang tuduh korupsi. Padahal saya ajar ngaji, saya ajar doa-doa pendek, saya ajar surah-surah pendek, saya ajar pidato, 3.500 masih marah-marah. Ada yang menunggak 4 bulan, begitu ditagi marah-marah. Masya Allah. Makanya jangan heran anak tak tinggi sekolahnya, tinggi kurang ajarannya. Begitu dinasihati apa nak bilang, apa tong kita tahu pak, tamatang SD jaki, sarjana. Kenapa banyak orang tua dipermalukan sama anaknya? Karena orang tua salah mendidik anaknya. Nah, hikmah Isra Mi'raj pertama, didik anak dengan baik. Ajar anak ke masjid. Mau masuk Ramadan, belikan pakaian sholat yang baru. Mau ke masjid, belikan songkok yang baik. Kasih hadiah kalau dia bisa hafal surah-surah pendek, supaya dia merasa dihargai. Maka situ tu kau pensiun nih, pakai SMS anak tak, kak, jangkit dulu ambil bapak bulan ini. Bulan ini saya mau urus sama istriku, bulan depan pi kita. Begitu bapaknya sakaratil maut, kumpul semua anaknya baca Yasin di sampingnya. Begitu bapaknya meninggal, anaknya sendiri yang mandikan. Ada yang bersihkan kepalanya, ada yang bersihkan ubur-ubur, ada yang bersihkan kakinya. Begitu dikafani orang tuanya, anaknya yang membungkus, ada di kepalanya, ada di perutnya, ada yang di kakinya. Begitu dimasukkan ke liang lahat orang tuanya, anaknya sendiri menghadapkan orang tuanya kepada Allah. Malam harinya begitu taksiah, anaknya yang mengaji, anaknya yang sepatah kata, anaknya yang ceramah. Inilah orang tua paling kaya meskipun tidak ada pangkatnya di dunia. Berapa banyak orang saya lihat di kantor dihargai, dicium tangannya sama bawahannya, dibawakan HP-nya, dibukakan pintu mobilnya, tapi sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya masih SD, masih SMP. Apa artinya orang kaya begitu? Kenapa bisa begitu anak tak? Kenapa Ustadz? Salah didik ki. Tidak ada anak lahir langsung jadi preman. Tidak ada anak lahir langsung jadi pemabuk. Orang tuanya sendiri yang salah mendidik anaknya. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, ini yang pertama. Yang kedua, jalan lagi Nabi. Masya Allah. Nabi lagi melihat ada orang, bapak ibu yang saya muliakan, ada orang, subhanallah, dikasih makan bara api. Kasih makan bara api, hancur seluruh badannya, lalu besar perutnya, dia jalan tak banting lagi, dikasih makan lagi bara api, terhancur badannya. Nabi geleng kepala Jibril, siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka makan barang haram. Saya yakin Pak Dek taman ribawi Pak. Saya yakin Bapak tidak makan anjing. Saya yakin Bapak tidak makan sat-sat yang haram, hamar. Tapi yang banyak kita makan hasil sogokan. Yang banyak kita makan hasil curian. Yang banyak kita makan hasil riba. Berdagang secara riba. Mana secara riba? Contoh, Pak balut bensin. Bensin botol. Nah tulis bensin murni. Padahal nah campur minyak tanah. Waktu ditanya kenapa kau tulis bensin murni, nah ada minyak tanahnya, apa Nabi bilang? Kan namanya istriku murni, jadi ku tulis mi bensin murni. Riba. Mana lagi? Padang kalipa. Siagan lina lipakmu 50 sebu. 45 mo. Itu lagi 50 nasabab mata tangga ki, jadi ku kasih kau 50. Ndak ada untungku di situ. Modal ji. Padahal sudah ada untungnya. Demi Allah, keuntungan yang kita dapat riba. Pedagang gula, lain liternya ketika membeli, lain juga liternya ketika menjual. Hai, tama mana matut neraka ya roh. Magaro dosana ribae. Bagaimana dosanya itu riba? Nabi menjelaskan seringandikan dosa riba itu adalah seperti kalau diperkosa ibu kandungnya. Itu paling ringan.
Iperkosai induk tak, itulah dosanya riba. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Nah, apa pentingnya kita memelihara diri makanan haram supaya kita tidak masuk makanan haram? Itu berpengaruh terhadap generasi kita. Ini kisah nyata Pak, tania curita ye. Kisah nyata. Tersebutlah seorang pemuda bernama Said bin Ibrahim. Said bin Ibrahim ini lagi jalan-jalan di tengah hutan. Tiba-tiba dia dapat buah. Engkau buah naruntuk. Nandre Pak buai. Begitu habis tengah, dia baru sadar, wah, ternyata tania ya punna ye. Mati nih, haram itu sudah masuk di perutku. Dia gelisah, akhirnya dia cari yang punya kebun. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Maka kok anak muda, begini, kemarin saya lewat di kebun tak, saya dapat buah, saya makan kodong setengah, sudah masuk di perutku, setengahnya lagi kusisa ini, minta tolong kak kodong halalkan yang sudah saya makan, sisanya ambil maki kembali. Nah bilang ini orang tua, enakmu, kau sudah makan punya aku setengah, sisamu kau kasih kak. Begini, saya halalkan yang kau sudah makan dengan catatan pubene anakku, peristrikan anak gadisku. Langsung ini anak muda, alhamdulillah. Dan lemak galendrong. Nah bilangin orang tua, tunggu dulu Ces, jangan kau terlalu cepat senang. Ini anakku buta, bisu, tuli, lumpuh. Buta, bisu, tuli, lumpuh. Langsung mati coli. Nah bilang, iya apa enaknya? Dek sisa gak kesina tuh anak. Maka dia tomatowai, terserah. Mau kau saya halalkan, pubene anakku. Kodek melo, harangnya tuh. Akhirnya dia ingat sabda Nabi. Barang siapa yang memasukkan barang haram ke dalam perutnya, maka hanya api neraka yang bisa mencucinya. Akhirnya dia bilang ini anak muda, oke, taruh nih, pubene nak tak. Panggil 2 orang saksi. Ada ijab kabul, kemudian ada mahar, nikah. Selesai nikah, mertuanya bilang, nak, silakan kau datangi istrimu di kamar. Masuklah ini anak muda. Dia ketuk pintunya kamarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selang beberapa saat keluar jawaban dari dalam kamar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, tak selengnya kaloloy. Berarti dia tidak bisu. Nah jawab salamku. Berarti dia tidak tuli karena dia dengar salam saya. Penasaran ini anak muda, nah buka pintunya. Begitu dia buka pintu, datang istrinya. Dia pegang tangannya suaminya lalu dicium. Tambah helar. Berarti dia nak buta. Pak Naita limaku. Berarti dia tidak lumpuh karena dia bisa berjalan menuju saya. Penasaran ini anak muda Pak, nah buka cadarnya istrinya. Wih, tahu gagahnya, cantiknya ini tahu. Dia tidak perlu istrinya. Dia nak pakai benena, lari menghadap mertuanya. Apa dia bilang? Pak, balik-balik. Kenapa bapak katakan anaknya buta? Padahal dia melihat. Kata orang tua ini, anakku saya katakan buta bukan karena tidak bisa melihat, tetapi matanya tidak pernah melihat barang-barang haram. Matanya tidak pernah melihat sesuatu yang tidak hak. Oh begitu? Iya. Lalu kenapa bapak anak katakan anaknya bisu? Anakku saya katakan bisu bukan karena tidak bisa bicara, tetapi mulutnya tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tidak seperti ibu-ibu. Kenapa kita ketawa? Betul toh? Mau semua urus-urusan orang. Aagim kawin lagi dia sibuk. Nabi mangurala de rostase mak botisi. Kenapa kalau botingi? Kena ya ketawa serius kayak ini. Kenapa kalau boting lagi tuh Ustaz? Nah susah iki. Sepupu istri pertamanya. Nah bilang balle-balle gitu kalau sunnah Rasul. Kenapa pala istri keduanya lebih cantik dari istri pertama? Bodoh itu kalau lebih jelek lagi istri keduanya. Lalu kenapa bapak katakan anaknya bisu? Itu anakku tidak pernah bicara yang tidak ada gunanya. Anu makasilemin ampe-ampe tuh. Oh begitu. Lalu kenapa bapak katakan anaknya lumpuh?
Anakku saya katakan lumpuh bukan karena tidak bisa jalan, bukan karena tidak bisa melangkah, tapi kakinya tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Tidak seperti laki-laki sebagian sekarang, setengah mati cari uang, begitu dapat uang pergi panti pijat. Lah cilaka. Setengah mati sapak duit, runtuh duit, mali tiket taman neraka. Adakah yang lebih bodoh dari ini? Nah bilang kan kita pijit-pijit Ustaz tidak bernafsu ki, balle-balle kok. Pahamu dipijit lainnya mengeras. Tanah bene tata suruh pijit kyoko tu, makele di je Ustaz taro toni makele. Kapura toni tapake mana atun nama lolo. Ada juga laki-laki begitu kurang ajar. Sudah dikatakan bahwa dalam ayat istrimu adalah sawah ladangmu, maka silakan kau datangi dia dari arah mana saja. Itu Al-Quran bilang, benemu galummu silakan. Mau cangkul alhamdulillah ibadah, tidak dicangkul innajai. Namanya sawah pak. Mau dicangkul dari depan boleh, cangkul dari samping boleh, cangkul sambil mundur juga boleh. Yang penting jangkit cangkul sawahnya orang. Oh begitu, iya. Maka dasi kalau loe, maka paling tamak kada tuli. Anakku saya katakan tuli bukan karena tidak bisa mendengar, tetapi telinganya tidak pernah mendengar yang bukan urusannya. Tidak seperti ibu-ibu sekarang, kalau pergi pengantin, oh na pura-pura itu mah iris, tapi telinganya na pasang. Maksudnya, iya kan bu? Iya toh? Pulang, na cari tamanan nih, jak na nasab panah, baru mak doko lisu. Tak kalah ku ingat, dengar ki bu, membawa barang-barang pengantin tanpa izin tuan rumah haram. Biar saudara ki, sama kalau kita kasih makan daging babi anak tak. Ini di Pindrang ini banyak kejadian biasa. Nah potong orang 2 sapi tidak cukup dagingnya. Kenapa? Mega jalan ke rumahnya orang padahal tidak ada kakinya. Oh begitu. Iya. Lalu ini anak muda berkata, weh, saya biasanya kalau ceramah ada air di sampingku ini. Kurang aktif ini panitia, bagus barangkali kalau dikasih di gelas. Yang ketawa bu kita itu enak, duduk-duduk ketawa. Saya setengah mati teriak-teriak. Lalu, ya, di sini saja pak. Ya, sini saja, nggak apa-apa. Lalu maka deni kaloloe, maka sila ada tu paling sifat anak tanah bilang, oh iyo, banyak sekali milamar ini anakku, cuma tidak ada sesuai standar. Makanya ku tunggu-tunggu. Lalu kenapa bapak pilih saya, kata anak muda? Orang tuanya berkata, pasti dalam darah dagingmu, alemu dek gaga anu harang ilala landru alemu. Anu mabual lagi, mitau komandre, apalagi yang lebih dari itu. Pasti dalam darah dagingmu tidak ada barang haram. Ya sudah anak muda, tidak usah banyak cerita. Masuklah ke kamarmu. Masuklah kamarnya ini anak muda. Apa dan bagaimana selanjutnya yang terjadi? Silakan bapak ibu bayangkan. Sambil bayangkan, Ustaz minum dulu. Nah, setelah 1 tahun berlalu, lahirlah anaknya Said bin Ibrahim. Siapa nama anaknya? Dikasih nama Abu Hanifah. Bapak ibu pasti tahu siapa Abu Hanifah. Abu Hanifah itu salah satu imam mazhab yang sampai detik ini dipakai ilmunya dari seluruh umat manusia yang ada di jagat raya. Kenapa bisa jadi seperti manusia Abu Hanifah? Karena orang tuanya tidak pernah kasih makan barang haram anaknya. Makanya ibu, halo ibu, halo.